Prajurit itu membawa seekor anjing ke barak militer. Tanpa disangka, keberadaannya diketahui oleh perwira. Sang perwira langsung memarahinya dengan tegas dan menanyakan siapa pemilik anjing tersebut. Pria itu dengan sukarela mengaku bahwa anjing itu miliknya, lalu memberi hormat pada perwira. Tak terduga, sang anjing menirukan tuannya dan ikut memberi hormat. Perwira yang awalnya berniat menghukum justru terkejut melihat kecerdasan dan kelucuan anjing itu, hingga memutuskan membuat pengecualian untuk membiarkannya tetap tinggal. Hari-hari berikutnya di barak, anjing itu berlatih bersama para prajurit. Ia bukan hanya belajar berbaris dengan langkah tegap, tetapi juga bisa berdiri siaga dan istirahat di tempat. Saat latihan lari luar ruangan sejauh 5 km, ia dengan mudah melewati kawat berduri, bahkan tak takut pada suara tembakan maupun meriam. Setiap selesai latihan menembak, anjing itu akan berinisiatif berlari membawa target kertas kembali agar para prajurit bisa memeriksa hasil tembakan mereka. I was talking to the dog. Tak lama, karena situasi di garis depan semakin mendesak, anjing itu ikut sang pemilik menuju medan perang. Medan tempur dipenuhi asap pekat dan bahaya di setiap sudut, namun ia tak sedikit pun gentar. Justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan kemampuannya, mengusir tikus yang mencuri makanan di malam hari, dan menggunakan penciumannya yang tajam untuk menemukan prajurit yang terkubur tanah. Keesokan harinya, sang prajurit dan rekan-rekannya melakukan misi pengintaian dan menemukan bahwa musuh tengah bersiap melakukan serangan mendadak. Namun, saat hendak kembali menyampaikan kabar itu, mereka tertangkap basah oleh musuh. Beruntung anjing itu segera menerjang dan menjatuhkan tuannya, membuatnya terhindar dari peluru mematikan. Sang prajurit lalu memberikan masker gasnya kepada anjing itu, berharap ia bisa menyampaikan pesan ke rekan-rekan. Anjing itu langsung mengerti, meski pada saat itu gas beracun sudah mulai menyebar di udara. Sesampainya di camp, ia berlari ke arah perwira, menggonggong keras untuk memperingatkan agar memakai masker gas. Perwira segera membunyikan alarm dan mengabarkan seluruh prajurit. Lalu anjing itu bergegas ke desa terdekat dan menyala ke arah langit. Warga desa langsung paham maksudnya. Mereka memakai masker gas serta menutup pintu dan jendela. Sementara itu, sang prajurit dan rekan-rekannya hanya bisa berlindung di gudang. Melihat gas beracun semakin dekat dan tak ada masker yang cocok untuk anjing, salah satu prajurit mendapat ide membuat masker darurat dari handuk basah. Saat gas mulai menghilang, semua orang berhasil selamat. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, warga desa membuatkan rompi khusus untuk anjing itu. Bahkan sang perwira memerintahkan pembuatan masker gas khusus anjing untuknya. Tak lama kemudian, musuh melancarkan serangan baru, kali ini dengan bombardir artileri langsung. Sebuah granat jatuh ke dalam parit dan membuat seorang prajurit ketakutan. Melihat itu, anjing tersebut segera mengambil granat itu dengan mulutnya dan membawanya keluar. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit lapangan. Tak lama, ia pulih dan keluar dari rumah sakit. Sang jenderal lalu menganugerahkan pangkat kehormatan sersan padanya. I confer the honorary rank of sergeant on Stubby. You outrank me now. Setelah perang berakhir, anjing itu kembali dengan selamat ke kampung halamannya dan menjadi pahlawan bagi semua orang. Dan ini adalah kisah nyata. Jadi pertanyaannya sekarang, tahukah kamu siapa nama anjing pahlawan itu? Prajurit itu membawa seekor anjing ke barak militer. Tanpa disangka, keberadaannya diketahui oleh perwira. Sang perwira langsung memarahinya dengan tegas dan menanyakan siapa pemilik anjing tersebut. Pria itu dengan sukarela mengaku bahwa anjing itu miliknya, lalu memberi hormat pada perwira. Tak terduga, sang anjing menirukan tuannya dan ikut memberi hormat. Perwira yang awalnya berniat menghukum justru terkejut melihat kecerdasan dan kelucuan anjing itu, hingga memutuskan membuat pengecualian untuk membiarkannya tetap tinggal. Hari-hari berikutnya di barak, anjing itu berlatih bersama para prajurit. Ia bukan hanya belajar berbaris dengan langkah tegap, tetapi juga bisa berdiri siaga dan istirahat di tempat. Saat latihan lari luar ruangan sejauh 5 km, ia dengan mudah melewati kawat berduri, bahkan tak takut pada suara tembakan maupun meriam. Setiap selesai latihan menembak, anjing itu akan berinisiatif berlari membawa target kertas kembali agar para prajurit bisa memeriksa hasil tembakan mereka. I was talking to the dog. Tak lama, karena situasi di garis depan semakin mendesak, anjing itu ikut sang pemilik menuju medan perang. Medan tempur dipenuhi asap pekat dan bahaya di setiap sudut, namun ia tak sedikit pun gentar. Justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan kemampuannya, mengusir tikus yang mencuri makanan di malam hari, dan menggunakan penciumannya yang tajam untuk menemukan prajurit yang terkubur tanah. Keesokan harinya, sang prajurit dan rekan-rekannya melakukan misi pengintaian dan menemukan bahwa musuh tengah bersiap melakukan serangan mendadak. Namun, saat hendak kembali menyampaikan kabar itu, mereka tertangkap basah oleh musuh. Beruntung anjing itu segera menerjang dan menjatuhkan tuannya, membuatnya terhindar dari peluru mematikan. Sang prajurit lalu memberikan masker gasnya kepada anjing itu, berharap ia bisa menyampaikan pesan ke rekan-rekan. Anjing itu langsung mengerti, meski pada saat itu gas beracun sudah mulai menyebar di udara. Sesampainya di camp, ia berlari ke arah perwira, menggonggong keras untuk memperingatkan agar memakai masker gas. Perwira segera membunyikan alarm dan mengabarkan seluruh prajurit. Lalu anjing itu bergegas ke desa terdekat dan menyala ke arah langit. Warga desa langsung paham maksudnya. Mereka memakai masker gas serta menutup pintu dan
jendela. Sementara itu, sang prajurit dan rekan-rekannya hanya bisa berlindung di gudang. Melihat gas beracun semakin dekat dan tak ada masker yang cocok untuk anjing, salah satu prajurit mendapat ide membuat masker darurat dari handuk basah. Saat gas mulai menghilang, semua orang berhasil selamat. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, warga desa membuatkan rompi khusus untuk anjing itu. Bahkan sang perwira memerintahkan pembuatan masker gas khusus anjing untuknya. Tak lama kemudian, musuh melancarkan serangan baru, kali ini dengan bombardir artileri langsung. Sebuah granat jatuh ke dalam parit dan membuat seorang prajurit ketakutan. Melihat itu, anjing tersebut segera mengambil granat itu dengan mulutnya dan membawanya keluar. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit lapangan. Tak lama, ia pulih dan keluar dari rumah sakit. Sang jenderal lalu menganugerahkan pangkat kehormatan sersan padanya. I confer the honorary rank of sergeant on Stubby. You outrank me now. Setelah perang berakhir, anjing itu kembali dengan selamat ke kampung halamannya dan menjadi pahlawan bagi semua orang. Dan ini adalah kisah nyata. Jadi pertanyaannya sekarang, tahukah kamu siapa nama anjing pahlawan itu?